Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjut untuk desain lentur kolom. Tapi kita sebelum desain lentur, kita harus ngambil dulu output gaya dalam, yaitu aksial dan lentur, momen lentur dari items. Jadi kemarin, ini kita close dulu ya. Nah, jadi kemarin kita bagi kolomnya itu jadi 3 ya, K1, K2, K3 dengan perbagian lantainya seperti ini. Nah, terus kita juga sudah membuat model baru yang menskalakan gaya gempa supaya memenuhi syarat sistem ganda. Jadi pastiin model yang teman-teman buka itu adalah model yang sudah diskalakan untuk pemenuhan syarat sistem ganda ya. Coba diingat-ingat lagi, jangan sampai salah ngambil. Nah, di sini kita contohin untuk yang K1 aja, nanti K2 sama K3 itu caranya sama, langkah-langkahnya sama. Kita pilih dulu untuk K1, kita show selected object only ya, yang K1. Nah, kemudian kita bisa select all, kita select semua, tapi kita deselect, kita hilangkan yang bagian ada shear wall-nya, yang nyambung ke shear wall. Nah, contohnya gini ya, jadi aku ngilangin di bagian 3D karena aku kalau ngubah atau ngeklik di sini, yang hilang itu hanya join-nya, kolomnya nggak ikut hilang. Jadi kita hilangkan selection kita yang berinteraksi dengan shear wall. Kenapa? Karena nanti ini desainnya bukan sebagai kolom, yaitu sebagai boundary element daripada shear wall. Jadi di shear wall itu ada yang namanya elemen batas, mirip seperti kolom. Ya memang sebenarnya kolom ya, tapi karena interaksi dengan shear wall maka dia disebut sebagai boundary element dan kita nggak boleh desain sebagai kolom SRPMK. Nah, kalau sudah kita deselect semuanya yang berinteraksi dengan shear wall, kita bisa ke display show table. Ini posisi sudah di run ya. Kemudian kita pilih yang elemen output, frame output yang elemen forces column. Load cache-nya kita clear semua, kombinasinya kita pilih semua dulu, kemudian kita hilangkan yang service sama VG. Oke, terus oke lagi. Kalau sudah kita export ke Excel ya. Nah, di sini kita ngambil output itu ada beberapa kondisi yang harus kita pertimbangkan. Mungkin ini kita hapus dulu. Sorry, ini aja ya, kita hapus dulu. Jadi kita mempertimbangkan pada kondisi P maksimum, beban aksial maksimum, dan beban aksial minimum, serta momen lentur maksimum dan momen lentur minimum. Nah, kalau kita lihat dari output yang kita pindah ke Excel, itu momennya itu ada dua, ada M2 sama M3. Yang kita ambil yang mana, kita bisa lihat di items-nya. Kita show local axis-nya, kita perlihatkan sumbu lokal dari kolom kita. Urutannya itu RGB ya, red, green, blue. Jadi red itu sumbu 1, green sumbu 2, blue sumbu 3. Nah, kalau kita lihat yang green ini, yang sumbu 2 berarti ya, ini sejajar dengan sumbu X. Maka untuk MX kita ambil dari M2. Untuk arah X ya. Jadi kita pindahkan saja ke sebelah sini, supaya mudah nanti kita ambil. Kita filter. Kondisi pertama, yaitu kondisi P maksimum. Kita filter P-nya kondisi largest to small, maksimum ya. Kemudian kita ambil P dan M2-nya dan MX-nya. Paste di sini. Nah, VX-nya ini kita nanti ambil waktu di desain geser aja. Sekarang kita lanjut yang small to large. Sekarang yang M2 yang large to small, kondisi MX maksimum ya. Terus yang M2 small to large sekarang, yang kondisi M2 minimum. Kita paste di sini. Nah, kalau sudah, yang MX ini boleh kita hilangkan minusnya, karena ini hanya menunjukkan arah. Gitu. Terus yang PU ini kita perhatikan bahwa dari items ini sebenarnya output yang diambil minus ini menunjukkan tekan ya. Tekan, kolomnya tertekan gitu. Kalau yang ini itu artinya kolomnya mengalami tarik. Sedangkan nanti di gambar kita, di gambar diagram itu, kita positifnya malah tekan gitu ya. Jadi kita ini kasih minus, kita ubah gitu tandanya, yang ini kita kasih plus gitu.
Benar ya, minus semua tadi. Sekarang jadi plus semua, kecuali yang atas. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini. MUX kita link ke sini. Tarik ke bawah. PUX kita link ke sini. Ketukar ya tempatnya, hati-hati. Bisa ini MUX duluan, yang tadi PU yang duluan. Nah, untuk yang arah Y sama ya caranya, cuma yang membedakan hanya di sini. Di sini kita letakkan M3. Ini kita clear dulu misalnya. Kita letakkan M3 di sini. Nah, baru diambil kayak tadi. Sama, cuma diletakkan di arah X. Di arah Y, sorry. Kalau sudah, kita bikin diagram interaksinya. Ini kita input semua parameter yang kita butuhin. Kita asumsikan dulu ya diameter tulangannya, misal diameter 25, diameter sengkangnya diameter 13. Limit beton sesuai di SNI, untuk kolom 40 juga ya, sama seperti balok. Yang lain-lainnya sudah, ini biasa ya DS, D, 3 efektif sudah umum lah waktu di balok. Nah, kita membuat diagram interaksi itu ada 6 kondisi sebenarnya, yaitu desak sentris. Ini adalah kondisi pembebanan saat tepat di center point atau balance point dari, bukan balance point sih, center of gravity sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kondisi beban sentris tepat di tengah-tengah penampang kolom kita. Kemudian yang kedua ada keadaan di mana patah atau rusaknya itu adalah rusak desak, yaitu ketika bebannya tidak sentris, bebannya tidak tepat di tengah-tengah, ada eksentrisitas gitu ya, sebesar E, tapi eksentrisitasnya ini masih kecil, masih di bawah dari eksentrisitas kondisi balance gitu. Nah, itu adalah kondisi rusak yang desak. Jadi kerusakannya masih desak walaupun ada eksentrisitas. Yang ketiga itu adalah kerusakan balance, yaitu ketika baja itu mengalami leleh bersamaan dengan desak atau regangan desak dari beton itu mencapai puncaknya. Ditandai dengan eksentrisitas ya, dari beban itu mencapai eksentrisitas yang balance, yang seimbang. Kemudian yang keempat itu ada keruntuhan tarik, di mana eksentrisitasnya itu besar sekali, sampai kolomnya itu bisa mencuat gitu ya, tertarik gitu ke atas. Itu yang keempat. Yang kelima itu ada kondisi lentur murni, di mana gaya aksialnya itu sangat kecil sekali, bahkan bisa dibilang nol, sehingga yang berperan besar adalah momennya. Nah, ini kondisi ini adalah mirip seperti kondisi balok ya, di mana balok itu kita tidak mempertimbangkan gaya aksial, hanya momen lentur saja. Ini adalah kondisi 5 kalau di diagram interaksi kita. Sedangkan yang keenam itu adalah tarik murni, benar-benar kolomnya tertarik gitu ya. Jadi 6 kondisi ini yang kita gambarkan di diagram interaksi sampai bentuknya seperti ini nanti ya. Di mana bagian atas itu compression failure, bagian tengah ini balance point, bagian bawah terus sampai bawah itu ada kegagalan tarik. Dan di tengah sini ada kondisi luntur murni ya, yaitu keadaan saat P-nya 0 seperti balok gitu. Nah, itu kita plot di dalam Excel kita. Ya, kita koefisien C-nya kita trial mungkin untuk patah desak lebih besar dari balance ya, jelas ya, untuk patah desak kan D-nya harus lebih besar ya dari kondisi balance, sedangkan patah tarik lebih kecil. Kita trial mungkin ya 5 gitu masing-masing seperti yang ada di tayangan ini. Dan yang lentur murni kita hitung di bawah sini ya persis seperti balok gitu. Sehingga nanti jadi seperti ini. Ini adalah kondisi diagram MUPU. Ada yang namanya diagram MNPN juga. Nah, bedanya adalah sekilas saja ya, diagram MNPN itu tidak mempertimbangkan nilai faktor reduksi ini. Jadi dia hanya mempertimbangkan nilai P nominal dengan momen nominal. Nah, dia nggak mempertimbangkan faktor reduksi. Kalau MUPU dia mempertimbangkan faktor reduksi. Sebenarnya disebut MUPU agak kurang pas ya. Sebenarnya diagram PMN, PPN gitu ya, yang pas ya. Tapi nggak apa-apa, kita sebut aja diagram MUPU gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari 4 kondisi ini, kita ambil yang paling konservatif, yang paling luar. Misalnya, ini, yang paling luar dari selubung ini, selubung diagram interaksi. Yang paling luar kan sebenarnya yang ini ya, yang paling jauh. Ini masih di dalam kurva warna kuning. Ini masih dalam kurva warna biru pertama. Ini masih di dalam kurva abu-abu. Nah, ini di dalam kurva biru kedua nih. Berarti ini yang paling jauh lah, letaknya paling jauh. Maka kita pakai kurva biru kedua, yaitu rasio 4 nih, kita bisa lihat. Rasio 4 tulisannya ya, rasio 4. Jadi diagram interaksi ini kita bikin itu sebanyak
apa? Sebanyak bebas sebenarnya. Di sini ku contohin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini bebas di trialnya. Misal mau dimulai dari 0,1 gitu, boleh. Nanti dia mengecil. Karena rasionya kan berkurang. Nah, ini di trial, teman-teman, trial bebas. Asalkan batas maksimumnya nanti waktu kita cek di rekapitulangan ini masih kurang dari 6% gitu ya. Nah, ini berarti rasio 4. Rasio 4 itu ada di sini nih. Rasio 4 itu ini rasio 1 ya. Rasio 1, rasio 2, rasio 3, rasio 4. Nah, ini rasio 4. Ini yang kita bikin jadi diagram MUPU yang ada di garis warna biru kedua. Lagi-lagi ini masih arah X ya, K1 arah X. Nah, kita ambil rasio 4 ini sebagai jumlah tulangan yang kita butuhin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti misal aku buat ya 3, 4. Oke ya. 4 berarti ini jumlah tulangannya berarti kita pakai 8. Maka kita inputkan di dalam rekap lentur, ini manual ya, di inputnya arah X itu 8. Nah, dimensinya ini bisa kita link ke sini. B dan H-nya. Luas penampang ini kita link juga ke AG ini. Nah, diameter tulangan ambil dari sini. Yang pokok ini yang geser. Ini milimeter ya harusnya. Terus jumlah tulangan satu sisi yang arah X kita pakai 8 tadi ya. Kita pakai 8. Terus yang arah Y, kita cek yang arah Y ada di paling kanan. Setelah rasio 6 yang arah X. Nah, ini. Nah, terus ini jangan lupa, ini kita link ke paling kiri yang arah X. Karena kan dimensi nggak mungkin berubah ya. Dimensi nggak mungkin berubah. Ini juga sama, kita link aja. Diameter tulangan ini boleh berubah. Boleh berubah, boleh beda antara arah X maupun arah Y. Tapi kita samakan saja ya, kita coba sama. Rasio juga ini kita trial, boleh beda-beda. Rasio 1, 2, dan seterusnya sampai... Sorry. Ini adalah K1, kondisi PU max. Sebenarnya ini tadi ya. Lupa diganti. Nah, kemudian kita ambil yang arah Y. Tapi jangan lupa ini kita tukar dulu angkanya. Mungkin kita ambil dari sini. Oh, beda ya. Kita tukar dulu angkanya, tandanya gitu. Nah, harusnya sama ya, harusnya sama. Harusnya sama. Kita bisa lihat di sini misalnya ya. 400 mal 2129 kan? Nah, sama. Terus 15 8970 sama ya, harusnya sama. Nanti yang beda itu, oh sorry. Oh, yang dua ini yang sama. Yang dua ini. Yang ini beda. Kita karena M3 ya sekarang pakainya. 886 negatif berarti sekarang positif. Yang ini negatif. Kita cek lagi coba. Oh, sama-sama positif. Oke. Kalau sudah kita kembali ke diagram interaksi, pastikan ini yang arah Y, kita link lagi yang MUY. Berarti ke sini. Tarik sampai bawah, terus yang PU juga kita link ke sini, kita tarik sampai bawah. Nah, nanti kelihatan di sini siapa yang paling luar. Nah, bisa jadi berbeda nanti arah X sama arah Y jumlah kebutuhan tulangannya. Karena arah gempanya kan juga beda, konfigurasi bangunannya juga beda ya. Nah, kita ambil yang paling luar itu kayaknya yang ini nih. Yang warna abu berarti supaya lebih konservatif lagi warna kuning. Rasio 3 ya. Rasio 3 itu jumlah tulangannya ada 7. Kita masukkan 7 di sini. Nah, nanti langsung kalkulate di sini, langsung terhitung arah X butuh berapa, arah Y berapa, dan total berapa. Ingat yang total itu harus dikurangi 4, pojok-pojok ya, pojok kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, rasio tulangan ini dibatasi, di peraturan kita itu dibatasi sebesar, sebentar, kalau nggak salah 1-6%. Ya, 1-6%. Nanti dicek sendiri ya, pasalnya itu ada kok di SNI kita.
itu nilainya harus dalam range 1-6%. Mungkin kita bikin di sini cek rasio tulangan gitu ya. Kalau misalkan ini if gitu, and ini ini lebih dari 1% dan kurang dari 6%, maka oke gitu ya. Nah, tidak oke kalau tidak oke gimana? Kalau tidak oke, oh mungkin gini, sebentar. Ya kalau tidak oke itu ada dua ya. Bisa jadi tidak oke karena kekurangan, bisa jadi tidak oke karena kelebihan. Jadi dicek aja. Kalau kurang dari 1% berarti tulangan kolomnya yang di diagram MUPU itu harus ditambah. Maksudnya gini, misalkan dengan mengambil nilai tulangan sebesar 7 tadi, dengan sudah paling konservatif ya, rasio 3 berarti yang ini, itu ternyata misalnya masih kurang. Misalnya kalau di total masih di bawah 1%, berarti tambah aja di yang warna biru, berarti rasio 4, tambah aja jadi 8 gitu. Siapa tahu naik sampai lebih dari 1% gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan kalau rasio tulangannya di bawah 1%. Terus gimana kalau misal di atas 6%? Maka tulangannya harus dikurangi. Tapi kan nggak mungkin ya tulangan dikurangi sedangkan kita sudah ngambil yang paling konservatif gitu. Contoh gini, misalnya titik ini ada di paling luar. Kita ambil berarti rasio 6 gitu ya. Tuh, jumlah tulangannya 11. Kita coba 11 gitu. Oh masih oke. Misalnya sampai banyak sekali. Sampai tulangannya itu lebih dari 6%. Sebenarnya jarang ya. Lebih sering yang kurang dari 1%. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan lebih dari 6%, maka harus digedekan dimensi kolomnya. Ya, baik di arah X maupun di arah Y. Karena dimensi kolom kan sama ya penampang betonnya. Yang beda nanti jumlah tulangannya. Gitu. Nah, kalau sudah, ini sudah oke nih. Rasio tulangan sudah oke. Kita lanjut ngecek di bagian MUX sama MUY. Mungkin itu kita skip dulu sebentar. Kita ambil PUX sama PUY ini. Jadi PUX itu bisa diambil di bagian diagram ini. PUX. Nah, PUX ini adalah kondisi yang menentukan, yaitu 8970 ini. Kenapa? Karena ini akan kita pakai untuk mencari momen nominalnya, mencari si MUX dan MUY. Nah, kita ke pasal SNI sebentar. Jadi untuk mencari MUX maupun MUY itu, MNX maupun MNY itu harus didasarkan atau dihitung pada gaya aksial terfaktor. Jadi kita ambil yang gaya aksial terfaktor, yaitu P, tadi P. Nah, jadi kita sama dengan ke yang PUX maupun PUY, sama ya, PUX maupun PUY kan sama. 8970, oke yang PUY mungkin kita ambil, kita sambil ngecek ya bahwa PU-nya pasti sama. Karena kita ngambil yang beban aksial terfaktor. Nah, gitu ya. Kemudian untuk MUX sama MUY gimana caranya? Gini, kita ke diagram MUPU. Kita balik dulu. Nah, kita cek ya, untuk arah X dulu. Misalnya kita mau ambil MUX dulu. Kita punya jumlah tulangan 8, yaitu kalau di diagram MUPU itu ada di rasio 4. Rasio 4. Nah, sekarang kita geser ke rasio 4. Ini ya, pastikan ini yang untuk arah X gitu. Kemudian kita blok ini, PL ini. Kita copy. Kita masuk ke auto. Kita paste di sini. Nanti kan muncul gini ya. Muncul seperti diagram interaksi. Kemudian kita bikin garis, misalnya garis 0,0 gitu. Sampai melebihi dari kurva kita. Gitu ya. Terus kita copy si ini. PU min. Berarti yang ini ya, yang ini. Kita copy PO-nya. Kita paste di sini.
Mungkin nggak kelihatan, kecil sekali. Kita bisa gedein. Nah, solid aja. Oke. Ini aja ya. Nah, di sini adalah letaknya. Maka kita ambil momennya itu untuk arah X, yaitu sebesar ini. Jadi dari sini kita extend. Jadi kita tarik dari poin ini ke sumbu X ya. Kita extend garisnya. X, pilih tujuannya, yaitu kurva rasio 4. Spasi lagi, pilih garis yang mau di extend. Nah, titiknya misal kita hapus gitu. Nah, panjang ini kan bisa kita ukur ya. Pakai DLI gitu. Sebesar 711,15. Kita masukin nilainya 711,15. Itu untuk MUX. Yang MUY kita geser lagi ke arah Y, ke arah Y. Kita cek untuk jumlah tulangan 7 ya tadi, MUY jumlah tulangannya 7, berarti rasio 3. Kita ambil rasio 3 yang MUY. Hati-hati ya, ini beda. Kita copy. Nah, ini mungkin kita hapus dulu karena sudah kita ambil. Kita paste di sini yang baru, yang MUY. Kemudian kita copy, mungkin yang titik tadi nggak usah dihapus ya, karena titiknya, oh beda ding. Nah, titik tadi itu yang ini berarti. Yang kedua ya, ini ya, kita copy, kita paste lagi di sini. Nah, ini kita tarik garis ke sumbu Y, kemudian kita extend ke tujuan rasio 3. Kepencet. Nah, titiknya mungkin kita hapus. Ini bisa kita DLI. Kita ukur dimensinya. 590,13 kita masukin ke rekap sini. 590,13. Nah, ini adalah desain lentur untuk kolom. Selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk K2 dan K3 ya. Jadi nanti outputnya untuk K2 dan K3 ini sama. Untuk K2 dari lantai 2 dan 5 itu sama. Nilainya akan sama semua. Nggak usah diambil per lantai, nggak usah. Diambil aja dari K2 lantai 2 sampai 5 diselect gitu di tabs-nya, langsung select K2 dengan mendeselect yang bagian shear wall tadi, berarti ada berapa lantai yang harus di-deselect tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lantai yang harus di-deselect, dihilangkan selection pada bagian shear wall-nya, hati-hati ya. Nah, nanti kelihatan tuh kalau misalkan lupa dihilangkan bagian shear wall-nya itu nanti P-nya gede banget. P-nya gede banget mungkin sampai 30.000, 40.000 gitu. Nah, itu pasti karena lupa menghilangkan yang daerah shear wall. Jadi gimana caranya teman-teman lah menghilangkan yang daerah shear wall? Mungkin mau di deselect ini ya, deselect properties frame misalnya K2 gitu. Terus diselect lagi yang shear wall gitu supaya tahu letak shear wall-nya di mana. Nah, baru di show selected object only misalnya. Nah, barulah teman-teman select lagi yang K2 gitu ya. Baru dihilangkan yang ada shear wall-nya. Gini. Nah, 5 lantai ya. Hati-hati salah klik. Hati-hati yang dihilangkan malah yang di dalam sana gitu. Mau dipakai dari view dari depan juga boleh. Ini aku kan contoh aja. Nah, gitu ya. Kalau mau dari depan bisa di sini. Misal local access-nya kita hilangkan dulu. Kita mungkin show all dulu ya. Supaya kelihatan. Nah, kalau dari depan bisa dari sini. Misalnya dari X1 gitu. Nah, bisa dari sini. Dihilangkan set. Nah, gitu ya. Bebas. Nanti kalau mau pindah lokasi misalnya, ini kita show all dulu, kita tampilkan plan elevasi lantai 1,
K2 kan lantai 2 sampai 5 ya, misal di lantai 3 gitu. Mau pindah lokasi, teman-teman tinggal lihat aja di sini. Di bagian sini kita show grid misalnya. Nah, teman-teman lihat tadi daerah X1 sudah dihilangkan. X1 itu berarti yang ini. Oke, yang ini udah dihilangkan. Nanti mundur lagi ke X10. Berarti ganti elevationnya ke X10. Sorry, bukan yang itu. Ini tetap di plan elevasi. Nah, nanti hilangkan, munculkan yang X10 gitu ya. Nah, di select lagi nih kolom-kolom yang ada dekat dengan shear wall-nya, yang berinteraksi langsung dengan shear wall. Nanti yang di Y8 juga, yang di Y4 juga, Y4 itu yang ini ya, yang daerah lift ini, terus yang di Y1 juga. Pokoknya yang berinteraksi dengan shear wall harus kita pisahkan. Itu kira-kira kita, sebenarnya ini lanjut untuk pengecekan syarat strong column weak beam ya. Sebenarnya lanjut, tapi nanti kita bahas di video terpisah aja. Sekian untuk ini, desain lentur kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.